Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Delicia Deriana Mau, kelas D dengan NIM 2322511128. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Emile Durkheim. Pemikiran Emile Durkheim tentang sosiologi tak terlepas dari teori faktor sosiologi yang diungkapkannya. Menurut Emile Durkheim, faktor sosial masyarakat terdiri dari luar diri individu, seperti kepercayaan, norma status, peran, serta institusi. Konsep seputar faktor sosial ini disusun dengan tujuan untuk membahas seputar lingkungan sosial serta perilaku dan setiap individu. Di samping itu, Durkheim juga menggunakan bahwa teori faktor sosial adalah cara pandangan seseorang individu dalam melakukan satu tindakan sosial melalui pemikirannya yang didasarkan oleh sikap korektif dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, sosiologi juga didorong untuk menjadi suatu ilmu yang mandiri, sehingga Emile Durkheim melepaskannya dari filsafat dan fisiologi. Jenis-jenis faktor sosial. Emile Durkheim membagi faktor sosial menjadi dua bagian. Adapun jenis-jenis faktor sosial adalah: 1. Faktor sosial non-material. Salah satu jenis faktor sosial adalah faktor sosial non-material. Fakta ini bisa dijadikan sebagai suatu fakta kebudayaan serta peranata sosial. Non-material sendiri berarti fakta sosial yang bersifat abstrak, seperti egoisme terdapat seseorang serta altruisme. Fakta sosial material. Jenis fakta sosial yang terakhir adalah fakta sosial material yang berkait dengan kajian seputar masalah hukum serta birokrasi. Pada dasarnya, fakta sosial tersebut dapat dianalisis yang bersifat empiris. Contoh pemikiran Emile Durkheim tentang sosiologi. Ada beberapa contoh pemikiran Emile Durkheim tentang sosiologi, yaitu 1. Kepercayaan. Salah satu contoh pemikiran Emile Durkheim tentang sosiologi berkait dengan kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu referensi dan ekspresi hal-hal bersifat sakral. Hal ini juga berhubungan dengan kaitan antara makhluk hidup dengan yang lain. Emile Durkheim mengungkapkan bahwa kepercayaan adalah suatu perasaan yang dianyut seseorang terhadap sesuatu yang dihormati. Yang kedua, ritual agama. Contoh pemikiran Emile Durkheim tentang sosiologi yang terkait adalah ritual agama yang dilaksanakan oleh para umat beragama. Ritual agama sendiri adalah suatu yang dilaksanakan oleh para umat beragama, berbentuk kebiasaan yang dibentuk oleh masyarakat yang berkait dengan hal-hal sakral. Emile Durkheim menyebutkan bahwa ritual agama ini termasuk ucapan adat. Peserta ritus atau acara adat lainnya
yang berhubungan antara interaksi manusia dan makhluk sakral. Demikian sederajat informasi seputar pemikiran Emil Durkheim tentang sosiologi. Emil Durkheim adalah seseorang sosiologi Prancis yang dikenal karena kontribusinya dalam membangun bidang sosiologi modern. Salah satu pemikiran utama Durkheim adalah konsep solidaritas sosial. Durkheim membagi solidaritas sosial menjadi dua tipe: solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merujuk pada masyarakat primitif di mana individu-individu memiliki kesamaan nilai, keyakinan, dan tindakan. Solidaritas organik di sisi lain terjadi dalam masyarakat modern yang kompleks di mana individu saling tergantung satu sama lain karena spesialisasi pekerjaan. Durkheim memiliki perkenalan konsep Durkheim juga memperkenalkan konsep onomie yang merunjukkan pada kestabilitas sosial yang disebabkan oleh kekurangannya aturan atau norma yang mengatur perilaku individu. Anomie dapat terjadi dalam masyarakat yang mengalami perubahan kecepatan dalam tidak seimbang. Selain itu, Durkheim juga menyoroti kepentingan fungsi sosial, yaitu kontribusi individu terhadap keseluruhan masyarakat. Ia percaya bahwa setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi yang penting untuk menjaga keseimbangan sosial. Pemikiran Durkheim tentang solidaritas sosial, onomie, dan fungsi sosial telah menjadi landasan penting dalam perkembangan teori sosiologi modern dan tetap relevan dalam kajian sosiologi. Teori sosiologi modern dan tetap relevan dalam kajian sosiologi kontemporer. Emil Durkheim juga yang dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam perkembangan sosiologi modern. Durkheim dikenal karena distribusinya dalam membangun dasar-dasar teoritis sosiologi dalam ilmu pengetahuan yang mandiri. Berikut adalah beberapa pemahaman tentang Emil Durkheim. Yang pertama, pemisahan sosiologi sebagai disiplin ilmu mandiri. Durkheim memainkan peran penting dalam memisahkan sosiologi sebagai disiplin ilmu independen yang memiliki metodologi dan objek studi tersendiri. Ia menekankan kepentingan memperlakukan masyarakat sebagai
entitas memperlakukan masyarakat sebagai entitas yang lebih dari sekedar kesimpulan individu, dan bahwa masyarakat yang di dalam. Yang kedua, solidaritas sosial. Salah satu kontribusi utama Durkheim adalah konsep solidaritas sosial. Ia membagi solidaritas sosial menjadi solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik terjadi dalam masyarakat primitif, di mana individu-individu saling terkait melalui kesamaan nilai dan keyakinan. Sementara solidaritas organik terjadi di dalam masyarakat modern, di mana individu-individu saling tergantung satu sama lain karena spesialisasi pekerjaan, norma dan nilai. Durkheim menyoroti kepentingannya norma dan nilai-nilai dalam masyarakat sebagai pengaturan perilaku individu. Ia percaya bahwa norma-norma sosial memainkan peran kunci dalam mempertahankan keseimbangan dan stabilitas sosial. Fungsi sosial. Durkheim menekankan kepentingannya fungsi sosial, yaitu kontribusi individu terhadap keseluruhan masyarakat. Ia berpendapat bahwa setiap bagian dan masyarakat memiliki fungsi yang penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan stabilitas. Dengan kontribusi-kontribusinya dalam membangun teori-teori sosiologis yang penting, Emile Durkheim telah memberikan landasan penting bagi perkembangan sosiologi. Sekian dan terima kasih.